Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmatnya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah Sya'ban, sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Kisah Sya'ban menjadi bahan renungan untuk kita semua umat muslim. Namanya tidaklah menonjolkan layaknya para sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, dan lainnya. Sahabat Sya'ban memiliki kebiasaan unik yang selalu beliau jalani sepanjang hidupnya. Kebiasaan itu adalah beliau selalu hadir dalam masjid sebelum salat fardu berjamaah dimulai. Sya'ban selalu duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasan ia memilih sudut ruang masjid bukanlah supaya mudah untuk tidur sambil senderan, tetapi agar tidak mengganggu jamaah lain yang ingin beribadah. Suatu ketika, Sya'ban tidak ada di posisi tempat ia biasa beriktikaf. Rasulullah yang hendak memulai sholat subuh berjamaah pun mulai bertanya-tanya, di mana Sya'ban berada? Kenapa tidak seperti biasanya? Tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban, yang menyebabkan salat jamaah pun ditunda beberapa saat. Setelah beberapa waktu tidak ada tanda-tanda kehadiran Sya'ban, Rasulullah pun segera melaksanakan jamaah salat subuh. Rasulullah khawatir jika terlalu lama salat subuh berjamaah akan terlaksana terlalu siang. Wafatnya Sya'ban. Selesai menjalankan jamaah, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat yang hadir dalam jamaah salat subuh itu, ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Salah seorang sahabat mengetahui di mana persisnya letak rumah sahabat Sya'ban. Khawatir terjadi sesuatu terhadap Sya'ban, Rasulullah meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban kala itu. Dengan segera rombongan Rasulullah bersama para sahabat pergi untuk datang ke rumah Sya'ban. Perjalanan ditempuh sangat panjang, hingga jarak antara masjid menuju lokasi kira-kira ditempuh mulai setelah salat subuh sampai waktu afdal untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di depan rumah, Rasulullah pun mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Kemudian keluarlah seorang wanita sambil membalas salam serta membuka pintu. Rasulullah bertanya, "Apakah ini rumah Sya'ban?" Wanita itu menjawab, "Ya, saya istrinya." Rasulullah kembali bertanya, "Bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir pada waktu jamaah salat subuh bersama kami." Wanita itu menjawab sambil meneteskan air mata di pipinya, "Mohon maaf ya Rasulullah, beliau sudah meninggal pagi tadi, tepat sebelum adzan subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Beberapa saat kemudian, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Rasulullah pun menjawab, "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" Wanita itu berkata, "Tadi sebelum dia meninggal, dia berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" Dalam masing-masing teriakan ia berkata, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak ada yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya?" Rasulullah kemudian memberikan penjelasan dengan sangat rinci. Ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan Sya'ban ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa yang disaksikan oleh Sya'ban tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di samping perbuatan amal, Allah juga menampilkan ganjaran yang Sya'ban terima. Teriakan pertama, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Dalam persembahan itu, Sya'ban menyaksikan suatu amal yang biasa ia lakukan setiap hari, berupa perjalanannya pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dari perjalanan yang sangat jauh itu, Sya'ban diperlihatkan ganjaran yang ia peroleh dari setiap langkah kakinya. Saat ia berteriak, timbul penyesalan dalam diri Sya'ban.
Andaikan jarak rumahnya dengan masjid lebih jauh lagi, tentu saja pahala yang ia peroleh semakin banyak dan berlipat-lipat. Teriakan kedua, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Saat musim dingin, angin bertiup hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sa'ban yang hendak pergi ke masjid pun kembali ke dalam rumah dan mengambil baju untuk keluar. Sa'ban sengaja melakukannya karena nanti jika terkena debu atau kotoran di jalan, hanya terkena di baju yang luar, sedangkan baju yang dalam masih bersih dan dapat digunakan untuk salat berjamaah setelah menanggalkan baju yang luar. Di tengah perjalanan, Sa'ban menemukan seseorang yang kedinginan. Tanpa ragu, Sa'ban segera menanggalkan bajunya yang luar, lalu mengikat orang itu sambil memapahnya menuju masjid. Orang itu selamat dari kedinginan dan dapat melaksanakan sholat berjamaah. Sa'ban melihat ganjaran yang ia terima sebagai balasannya yang telah memakaikan baju yang jelek kepada orang itu. Sa'ban menyesal, seandainya ia memakaikan bajunya yang baru, pastilah ganjaran yang ia terima jauh lebih banyak lagi. Teriakan ketiga, "Aduh, kenapa tidak semua?" Suatu pagi, Sa'ban hendak sarapan dengan roti dan segelas susu. Roti itu dikonsumsi dengan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam susu hangat sebelum disantap. Sebelum memulai sarapan, datanglah pengemis di depan pintu rumah Sa'ban sambil meminta makan. Pengemis itu mengaku sudah 3 hari tidak makan sama sekali. Sa'ban pun merasa iba. Ia pun membagi rotinya menjadi 2 bagian sama besar dan juga membagi susu ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Sa'ban pun diperlihatkan ganjaran yang ia terima dari memberikan sebagian roti dan sebagian susu yang ingin ia makan untuk sarapan. Andaikan ia memberikan semuanya, tentu saja pahalanya jauh lebih besar lagi. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah Sa'ban, sahabat Nabi yang menyesal saat sakaratul maut. Semoga dengan kisah ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.